Kenapa? Oke, Enggak, nggak ada ya? nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau nggak ada, nah karena kalian udah aku jelasin ya overview apa yang akan kita hadapi ke depan, itu kayak gimana. Nah, mungkin sekarang aku pengen ngasih tahu cara belajarnya ya. Nah, jadi sebentar, ini sebelum kita ke materi ya. Aku pengen jelasin ke kalian dulu cara belajar buat Olimpiade Komputer. Oh iya, sorry. Nah, ini mungkin buat motivasi juga ya. Kenapa sih harus Olimpiade Komputer? Gitu ya mungkin. Ya mungkin dari kalian ada yang masih belum kebayang kayak, emang nanti kalau Olimpiade Komputer bisa jadi apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian fokus di Olimpiade Komputer ini, di mana kalau kalian jago coding ya, karena yang terpenting itu kalian jago coding di Olimpiade Komputer ini. Itu kalian nanti bisa jadi programmer gitu. Ya, mungkin ada sebagian udah tahu ya, programmer tuh kerjanya ngapain. Programmer itu ngerjanya buat program, buat aplikasi, software engineer, software development, bahkan buat game, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan membuat program, gitu. Nah, ini mungkin aku bisa spill ya. Kalau kalian tahu gaji programmer aja berapa, itu mungkin kalian kaget. Karena sekarang, ya programmer tuh lagi dibutuhin banget, apalagi zaman-zamannya industri teknologi, gitu. Oke, ini mungkin aku cerita aja ya. Dulu, bukan dulu sih, aku tuh ditawarin, bukan tawarin, lolos ke Google Indonesia. Jadi Google itu ada cabangnya kan. Kalau yang pusatnya itu kan ada di Silicon Valley ya, di Amerika. Nah, tapi ada cabangnya juga Google di Indonesia. Nah, kemarin aja aku masuk Google Indonesia sebagai fresh graduate. Fresh graduate itu maksudnya baru lulus gitu. Itu aja gajinya udah 30 juta gitu. Nah, ini sangat-sangat gede kan kalau buat fresh graduate baru lulus langsung 30 juta gitu. Nah, makanya kenapa zaman sekarang banyak banget orang yang beralih ke ya jurusan-jurusan yang berbau coding ini gitu. Ya bahkan kalau mau cerita lagi ya, ini buat motivasi ya, bukannya buat apa-apa. Kalau kalian tahu, ya ini ada temenku, dia apply ke Rakuten. Ya mungkin buat cowok-cowok tahu ya Rakuten itu apa. Rakuten itu ya sponsornya Barcelona. Tapi Rakuten itu kan nama perusahaannya. Kalau kalian belum tahu, Rakuten itu dia kayak Tokopedia, tapi pasarnya di Jepang. Jadi kalau Amazon itu kan buat Amerika, Tokopedia buat Indonesia. Nah, tapi Rakuten itu buat di Jepang. Nah, dia kerja di sana, fresh graduate, gajinya 60 juta per bulan, gitu. Tapi kerjanya di Singapura. Ya, gitulah. Pokoknya kalau kalian seriusin, ini bidang bisa jadi apa ya, keunggulan buat kalian lah, gitu. Ya bahkan zaman sekarang nanti kalau kalian udah di dunia kuliah, kebanyakan orang bakal berlomba-lomba untuk masuk ke jurusan ini, gitu. Ya sebenarnya nggak harus jurusan informatika atau computer science sih. Kalau kalian masuk teknik pun, kalian nanti bakal belajar coding juga, gitu. Ya tapi sebenarnya bukan jurusannya, tapi ilmu codingnya ini yang penting. Gitu. Oke. Nah, itu buat motivasi aja. Nah, sekarang aku mau ngajarin kalian gimana nanti cara belajar kalau kalian mau belajar mandiri. Nah, untuk matematikanya sendiri, sebentar. Nah, untuk matematikanya sendiri, sebenarnya materi yang harus kalian kuasain itu ada sebanyak ini. Gitu. Jadi ada materi logika proporsional, pola dan deret, analitik, relasi rekursi, himpunan, kombinatorika, teori bilangan, modulo, 3D, strategi optimal, dan graf. Nah, jadi ini buat OSK OSP,
kalian harus kuasain materi-materi ini. Ya, kalau kalian pengen menang, gitu. Itu untuk materi matematikanya. Nah, belajarnya dari mana? Belajarnya kalian bisa lewat soal-soal OSK atau OSP tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian mau langsung ada pembahasannya, itu kalian bisa buka yang namanya kujawab.com, gitu. Nah, di kujawab.com ini, dia tuh sebenarnya berisikan soal-soal OSK, OSP tahun-tahun sebelumnya. Ya, walaupun ini sebenarnya nggak update ya. Nah, tapi di sini, ini tuh lebih kayak suatu forum gitu. Jadi nanti kalau kalian lihat nih, misalnya OSK 2018. Nah, nanti dia ada soalnya dan ada jawabannya. Nah, sebenarnya jawabannya itu nggak valid 100% benar ya. Karena yang jawab tuh orang-orang ya biasa lah, bukan juri gitu. Nah, tapi biasanya kalau like-nya banyak, udah lebih dari satu aja like-nya, itu biasanya benar, kayak gitu. Oke? Ya walaupun sebenarnya dulu waktu aku buat soal OSK, OSP, OSN ini juga dikasih amanah bahwa jawaban aslinya nggak boleh disebar, gitu. Tapi ya karena aku nggak bisa ngasih tahu juga, ya kalian bisa pakai cara ini, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk belajar matematikanya. Nah, sekarang gimana untuk belajar codingnya? Nah, kalau kalian mau belajar coding dari nol ya, dari belum bisa banget, kalian bisa buka telx.toki.id. Nah, ini adalah website yang dibuat khusus oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia untuk melatih anak-anak Indonesia, gitu. Nah, cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kalian tinggal klik course di sini nih. Nah, terus di sini kan bakal kelihatan dua fitur ya. Nah, kalau kalian belum pernah belajar coding sama sekali, masih noob ya ceritanya. Nah, kalian bisa klik yang fitur yang kiri, gitu. Namanya pemrograman dasar. Nah, tapi kalau kalian mau juara Olimpiade, itu kalian harus kuasain dua-duanya, gitu. Jadi yang kiri ini buat pemula, yang kanan itu untuk materi-materi Olimpiade, gitu. Nah, tapi kalian sebenarnya aku saranin mulai dari yang kiri aja. Mau kalian udah pernah ngoding atau belum, gitu. Nah, nanti di sini kalau kalian klik ya, di sini ada 13 bab kalau buat pemrograman dasar. Nah, cara belajarnya, misalnya kalian belajar bab satu ya. Oh ya, ini belajarnya harus terurut ya kalau bisa. Belajar dari bab satu sampai bab 13. Jangan lompat-lompat. Karena materi coding itu, dia tuh kayak materi matematika kalian deh di sekolah. Jadi antara satu materi dan materi lainnya saling keterkaitan, saling terhubung. Jadi kalau materi sebelumnya kalian nggak bisa, materi setelahnya itu bakal kesusahan, gitu. Nah, terus kalau mau belajar, nah di sini kan ada 4 fitur nih, lessons, problems, quiz results, sama submission. Kalian kalau mau belajar mandiri, itu bisa lewat lessons di sini. Nah, ini bakal diajarin bahkan sampai install aplikasi buat codingnya pun dikasih tahu. Nah, ini kalian bisa belajar sendiri dari sini. Nah, nanti kalau mau latihan soal, itu bisa di problems. Nah, jadi nanti dikasih soal, terus kalian disuruh coding buat codingannya, terus kalau udah selesai, kumpulin di sini. Gitu. Nah, nanti hasilnya bakal ada di sini, quiz result. Sorry, ini untuk quiz. Kalau buat hasil coding bisa lihat di submission. Gitu. Nah, pokoknya kalian bisa lakuin hal itu terus-menerus. Jadi, pelajarin lessons-nya, latihan soalnya. Kalau udah semua, lanjut ke bab berikutnya. Pelajarin lessons-nya, kerjain problems-nya. Kalau udah selesai, lanjut ke bab berikutnya. Kayak gitu. Nah, rata-rata, ini aku kasih kasarannya aja ya. Orang bisa menyelesaikan semua ini, itu rata-rata 1 bulan untuk belajar materi-materi buat pemula, gitu. Nah, makanya kalau nanti kalian mau, apa ya, mau sukses gitu ya di OSN, jangan nanti sebulan mau OSK baru belajar.
kalau bisa dicicil dari sekarang, gitu. Karena ini rata-rata ya. Kalau kalian lebih pinter, ya mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau kalian agak lambat, ya mungkin bisa lebih lama, gitu. Oke, nah nanti kalau udah, kalian bisa lanjut ke yang sebelahnya, buat materi olimpiadenya, gitu. Oke, nah itu buat cara belajar dan matematika dan apa, coding, gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oh ya, kalau misalnya mau tanya atau apa, langsung on mic juga boleh ya. Ini aku nggak akan nggak akan marah, nggak akan apa kok, tenang. Aku baik orangnya. Oke. Nah, tapi kalau emang nggak ada yang mau tanya, ya udah kita lanjut ya ke materi hari pertama kita. Oke, jadi hari pertama ini aku nggak akan ngajarin coding, aku bakal ngajarin matematika. Nah, jadi rencanaku, kita kan kalau nggak salah ada 15 pertemuan ya. Aku pengen diselang-seling. Jadi minggu pertama kita belajar matematika, minggu kedua coding, minggu ketiga matematika, minggu keempat coding dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi hari pertama, nah aku bakal ngajarin materi matematika yang pertama, yaitu logika proporsional. Oke, nah kita mulai ya. Jadi, apa itu logika proporsional? Nah, sebenarnya materi tentang logika proporsional adalah materi kita mempelajari bagaimana cara komputer berpikir atau logika komputer tuh kayak gimana sih, gitu. Nah, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita itu kan logika manusia ya. Logika manusia kan bisa random ya. Ya, bahkan satu orang dengan orang lainnya logikanya bisa beda-beda kan. Nah, tapi kalau komputer, mau bahasanya apapun, logikanya tetap sama, gitu. Nah, kita mulai ya. Jadi, dalam logika proporsional atau logika komputer, mereka itu logikanya mengandalkan yang namanya tabel kebenaran, gitu. Nah, tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran itu adalah operasi-operasi logika dalam pemikirannya komputer, gitulah. Nah, jadi mungkin kalau di dunia kita sehari-hari, operasi yang ada kan cuma ada tambah, kurang, kali, bagi, ya akar, atau pangkat, gitu kan, dan lain-lain. Nah, tapi di komputer, logikanya itu dia menggunakan 3 operator logika seperti ini. Yang pertama ada AND, ini ya. Yang kedua ada logika operator OR, sama yang ketiga ada yang namanya logika operator XOR, gitu. Nah, sekarang aku bakal ngajarin satu-satu deh. Untuk logika operator AND. Jadi operator logika AND itu apa sih? Jadi gini, kalau kalian punya dua kondisi, oh ya sorry, aku belum jelasin asal mulanya ya. Nih, kalau kalian tahu, komputer itu kan hanya terdiri dari angka satu atau nol ya. Nah, atau biasa disebut dengan bilangan biner. Nah, mungkin kalau kita tarik ke sejarahnya, sebenarnya kenapa sih komputer itu cuma ada angka satu atau nol, terdiri dari angka satu nol doang, gitu. Karena komputer pertama kali, itu dia tuh cuma bisa on atau off, gitu. On ini ditandai dengan angka satu, off itu angka nol. Jadi komputer pertama kali, dia tuh cuma bisa nyala sama mati, kayak saklar lampu, gitu. Nah, dari hal ini, semua yang kalian lihat di komputer kalian sekarang, itu disusun dari angka satu dan nol doang, gitu. Ya tapi aku nggak akan ngajarin gimana nyusunnya lah ya.
Nah, tapi mungkin nanti bakal aku ajarin gimana cara membaca dan mengoperasikan bilangan biner. Ya, tapi nantilah ya abis ini. Nah, jadi sebenarnya dalam komputer itu kan terdiri dari angka satu atau 0 aja ya. Nah, dari angka satu atau 0 ini nanti akan dioperasikan pakai operator logika gitu. Di mana operator logika komputer itu ada 3, AND, OR, atau XOR gitu. Sehingga menghasilkan nilai-nilai yang lain. Gitu sejarahnya. Oke. Oh ya, sorry. Kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya. Nggak usah tunggu aku selesai ngomong, langsung open mic aja biar cepet. Oke. Nah, yaudah sekarang kita mulai yang pertama. Jadi ada yang namanya operator logika AND. Jadi untuk operator logika AND, kalau misalnya kalian punya dua kondisi nih ya. Misalnya kondisi satu aku sebut A, kondisi dua aku sebut B. Operator logika AND itu adalah operator yang akan menghasilkan nilai true. True itu maksudnya satu ya. False itu 0 gitu. Nah, jadi operator logika AND adalah operator yang akan menghasilkan nilai true ketika kedua kondisinya bernilai true. Gitu. Contoh, jadi misalnya aku punya kondisi satunya true, kondisi duanya juga true. Maka kalau true di AND-kan dengan true, nah kayak gini, maka dia hasilnya akan menjadi true juga. Gitu. Oke. Nah, selain true dan true, dia akan menghasilkan nilai false kalau pakai operator logika AND. Gitu. Nah, contoh kalau kalian lihat di kasus yang kedua, kalau kondisi satunya true, kondisi duanya false, nanti dia hasilnya jadi false. Gitu. Oke. Jadi ingat aja, operator logika AND adalah operator logika yang akan menghasilkan nilai true ketika kedua kondisinya bernilai true. Gitu. Oke, itu untuk operator logika AND. Nah, lanjut yang kedua, ada yang namanya operator logika OR. Nah, operator logika OR adalah operator logika yang akan menghasilkan nilai true ketika minimal salah satu kondisinya bernilai true. Gitu. Minimal satu kondisi bernilai true. Contoh, misalnya nih ya, kondisi satu bernilai true, kondisi dua bernilai true, maka hasil OR-nya jadi true. Karena di sini true-nya ada dua, gitu. Nah, contoh kedua, kalau true ketemu dengan false, dia bakal jadi true. Karena true-nya minimal satu kan. Nah, jadi dia masih terpenuhi. Tapi di kasus keempat, kalau kalian lihat, kalau false di-OR-kan dengan false, dia akan jadi false. Gitu, karena nggak ada yang true sama sekali. Gitu. Nah, itu untuk operator logika OR. Jadi kalau AND itu keduanya harus true, sorry ya, ini agak susah nih nulis pakai mouse. Nah, kalau OR minimal satunya tuh true. Nah, tapi kalau XOR itu harus kedua kondisinya berbeda. Gitu. Kedua kondisi berbeda. Gitu. Contoh, misalnya kalau kondisi satu true, kondisi kedua true, maka hasil XOR-nya jadi false. Karena kedua kondisinya sama, sama-sama true. Nah, tapi kalau kondisi satunya true, kondisi duanya false, dia bakal jadi true. Karena kedua kondisinya berbeda.
gitu. Maupun kebalikannya, false ketemu true, dia tetap jadi true. Nah, tapi false ketemu false, dia jadi false. Karena kedua kondisinya sama, gitu. Oke? Nah, jadi ini adalah operator logika yang perlu kalian pahamin. Ya, sebelum nantinya kalian coding gitu. Oke? Jadi ada ada and, ada or, sama XOR. Kalau true, keduanya itu harus true, biar dia jadi true. Kalau or, minimal salah satunya harus true, biar dia jadi or. Kalau XOR, kedua kondisinya harus berbeda. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku pengen tes. Coba aku random ya. Coba Cleopatricia Wijaya. Kalau aku punya true, di XOR-kan dengan false, dia jadi apa? Oke, true. Sip. Coba kelas 11 deh. Coba Vinita Patricia. Kalau true, di OR-kan dengan false, jadi apa? Coba, Vinita Patricia. Ada nggak orangnya? Iya, Apa? Sorry, nggak kedengeran. nggak kedengeran. Apa? Suara kamu ini apa? Terganggu sama suara-suara lain. Iya, sekarang udah mendingan belum Kak? Iya, ya, udah. Sekarang udah. Apa? Ini true atau false nih? Seru Kak. Oke, sip. Bener ya. Nice, pinter. Lanjut deh, kelas 9 sekarang. Ini yang paling masih muda nih. Coba Nelson Jonathan. Kalau true, di end-kan dengan false, jadi apa? False, Kak. Oke, sip. Good, false ya. Ya udah, aku anggap bisa lah ya kalian. Nah, sekarang kalau kalian udah paham, coba kita latihan soal. Coba kalian kerjain soal ini. Oh ya, sorry, aku lupa ngasih tahu. Kalau misalnya kalian ada persamaan kayak gini, bukan persamaan ya, operasi logika kayak gini, dan ada banyak, cara ngerjainnya sama kayak matematika. Jadi kalian kerjain dulu dari dalam kurung yang paling dalam. Tapi kalau kekuatannya sama, misalnya dalam kurungnya kayak gini nih sama. Kerjain dari yang paling kiri. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba kerjain. Kalau ada yang udah langsung di chat aja ya jawabannya. Wah, ini cepat banget nih ada yang udah. Oke, coba aku kasih waktu 3 menit deh ya.
Oke, udah 3 menit ya kita bahas. Oke, ini ada banyak banget nih yang udah bisa ya. Berapa nih? Ada belasan yang bisa. Oke, coba aku pengen tanya yang cepat banget nih, yang sebelum 1 menit udah kelar. Coba, Ahmad Nabil Almasawa, gimana kamu caranya? Sama jawabannya apa? Saya dapatnya true, Kak. Iya, kenapa bisa? Dan kenapa cepat banget? Eh, Keren nih. jadi NB kan A true dan B false karena N itu kan dua-duanya harus true jadi itu false kan. Eh, Ini jadi false. ya. Terus, Habis itu B and C itu kan false sama true jadi sama aja itu false jadi hasilnya. oke, jadi false. Nah, Terus, itu kita selesain dulu itu yang dalam F sama OR itu. Nah, oke, itu jadi kan itu nggak ada ya nggak ada yang true kan dari satu-satunya jadi false itu. oke, sip ya. False or false, Kita baru false. taruh ya kita taruh AC karena dua-duanya true jadi true hasilnya. Oke, sip. True and true jadi true ya. Nah, Ya, terus turun kan? Jadi ya. false or true. Nah, Karena ini OR jadi kita cuma butuh salah satu darinya untuk true karena kita udah dapat satu true jadi ini hasilnya true. oke, sip. Bener. Gitu ya. Sip, good. Yang lain juga banyak yang udah bisa. Nice. Oh ya, kalian tuh di sekolah udah dapat materi entah itu buat program, entah itu coding. Ada nggak di sekolah pelajarannya? Ada, Kak. Oh, ternyata kalian ada ya? Oke. Kalian di sekolah belajar coding pakai bahasa apa? C++ dan Python. Oke. Berarti Tapi ya kalian udah gimana utam gimana? utamanya sih C++ ya untuk yang kelas 9 baru belajar C++, tapi mungkin kakak kelas sudah Python ya nggak tahu tuh. Oke ya, ini ada yang jawab kelas 11 Python dan C++. Oke, berarti kalian udah lumayan bagus ya berarti harusnya codingnya. Oke, sip. Soalnya nih ya, ini sejujurnya kalian salah satu sekolah yang beruntung sih. Di sekolahnya ngajarin coding. Karena di sekolah-sekolah lain, bahkan sekelas ya yang mahal-mahal pun, yang sebulan 2 juta, 3 juta, itu banyak yang nggak diajarin coding. Malah diajarinnya Word, PowerPoint, yang nggak ya berguna, cuma nggak terlalu apa ya, bukan ilmu mahal lah gitu. Oke, berarti sekolah kalian udah lumayan bagus ya. Oke. Oh ya, kalau misalnya materiku ternyata kalian udah pelajarin di sekolah, bilang aja ya. Takutnya aku malah ngajarin yang kalian udah tahu. Oke, yaudah. Tapi kalau enggak, kita lanjut aja. Oke. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari soal-soal logika proporsional. Nah, tapi kebanyakan di Olimpiade, karena ini soalnya dibuat jadi soal matematika, itu nggak melulu soalnya itu berbentuk true or false secara eksplisit kayak gini. Bisa saja true sama false-nya itu, atau kondisi-kondisi ini, itu dinyatakan secara implisit. Artinya tidak tersirat langsung gitu. Jadi dibuat sebagai kata-kata atau sebagai soal cerita gitu. Nah, jadi di Olimpiade nggak mungkin kalian tuh nemuin soal yang apa ya, yang sangat gampang gitu lah, itu jarang banget gitu. Tapi karena di sini masih belajar, aku kasih soal-soal yang cukup mudah lah, biar kalian ya nggak terlalu pusing lah ya gitu. Oke, nah salah satu contohnya itu kayak gini. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari materi logika proporsional yang diubah ke dalam bentuk matematika. Ya bukan matematika sih, tapi lebih ke logika lah. Oke, nah ini sebelum aku bahas, coba kalian kerjain soal ini dulu. Coba jawabnya tinggal gini aja. Harinya
panas atau tidak panas? Oke, ada yang jawab tidak panas, ada yang jawab panas. Oke, coba yang belum aku tungguin ya. Aku kasih waktu 3 menit deh. Coba. Ada yang jawab tidak bisa dipastikan juga. Enggak, ini pasti bisa dipastikan kok. Jawabannya antara panas atau tidak panas. Nah, coba pikir dulu ya. Oke, sip. Udah 3 menit ya kita bahas. Oke, jadi jawabannya tidak panas. Oke, ini kayaknya setengah benar, setengah salah deh ini. Banyak juga yang jawab panas, tapi banyak juga yang jawab tidak panas. Oke, coba aku pengen tahu deh, Luigi Emiliandra. Nih, yang jawab tidak panas pertama kali nih, yang benar pertama. Coba, kamu gimana caranya? Yuk, masuk, masuk.
Oke, aku paham kok. Sip. Oke, tapi mungkin yang lain ada yang nggak paham. Ya udah, jadi aku jelasin ya. Jadi gini, ini sama kayak tadi sebelumnya materinya. Kalian manfaatin false or true aja, gitu. False atau benar, false or true. Jadi kalian lihat nanti tiap pertanyaannya, terus kalian hubungkan, gitu. Nah, tapi karena di soal ini dibilang semua pernyataan pasti benar, maka hasil dari ketiga pernyataan ini harus true semua, gitu. Nah, kalau ada soal-soal model kayak gini, kalian tuh triknya adalah menentukan pernyataan mana yang paling gampang diselesaikan, gitu. Atau yang sudah tahu kebenarannya bagaimana. Nah, kalau ada tiga pernyataan kayak gini, ini paling enak dari pernyataan ketiga. Karena di sini kita udah tahu, Ani tidak memakai payung itu adalah true. Gitu. Berarti kebenarannya adalah Ani nggak pakai payung. Gitu. Nah, kalau Ani nggak pakai payung, efeknya gimana? Nah, kita lihat pernyataan yang lain. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua. Di sini dibilang, Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Nah, kalau kalian jeli ya, di sini ada kata-kata atau. Nah, atau ini sebenarnya adalah operator logika OR kalau di komputer. Kalau dan itu adalah N kalau di operator logika. Nah, terus kalau XOR apa? Kalau XOR itu hanya salah satu gitu. Biasanya kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, hanya salah satu dari A atau B yang benar gitu. Nah, itu XOR. Nah, jadi sekarang kita cek ya. Karena di sini ada operator logika OR, maka untuk dia menghasilkan nilai true, minimal harus ada satu yang bernilai true kan pernyataannya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kanan. Ia memakai payung. True atau false? Jawabannya pasti false. Kenapa? Karena kita tahu si Ani ini nggak pakai payung dari pernyataan ketiga. Berarti kalau ada pernyataan ia memakai payung, maka pernyataannya jadi false kan? Karena dia berbohong pernyataannya. Gitu. Nah, untuk itu, supaya pernyataan dua nilainya true, maka mau nggak mau, pernyataan yang kiri ini pasti nilainya true kan? Nah, jadi kita tahu bahwa kebenaran yang kedua adalah Ani tidak memakai topi. Gitu. Nah, sekarang efeknya apa kalau dia nggak pakai topi? Kita lihat pernyataan ke-1. Pernyataan 1 bilang, jika hari panas, maka Ani memakai topi. Nah, kalau ada jika maka, itu artinya kalau yang kiri true, maka yang kanan harus true. Gitu. Tapi kalau yang kiri false, yang kanan bisa true, bisa false. Gitu. Itu kalau ada pernyataan jika maka. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa Ani ini nggak pakai topi dari pernyataan kedua. Berarti kalimat ini pasti bernilai false kan? Yang Ani memakai topi ini. Nah, tapi karena pernyataan 1 juga harus bernilai true, maka yang ini nggak boleh true dong. Karena kalau hari panas, kontradiksi nanti. Kalau hari panas, harusnya kan Ani pakai topi. Tapi kita tahu bahwa Ani nggak pakai topi. Berarti dapat disimpulkan bahwa hari tidak panas. Gitu. Oke. Jadi cara memainkan soal-soal logika proporsional tuh kayak gitu dalam Olimpiade Komputer. Oke, jadi tips and triknya kalian lihat pernyataan mana yang paling menentukan atau gampang dikerjakan, terus hubungkan dengan pernyataan-pernyataan lain. Gitu. Kalau dia nggak kontradiksi,
berarti itu adalah kemungkinan yang benar. Tapi kalau kontradiksi, kalian cari kemungkinan lain, gitu. Jadi sebenarnya gampang aja. Tiap pernyataan kalian bisa cobain dengan suatu nilai false atau true, gitu. Kalau dia false di awal, kontradiksi nggak? Kalau dia true, kontradiksi nggak? Nah, pasti di antara kedua ini ada salah satu yang nggak kontradiksi. Dan itu adalah jawabannya, gitu. Oke, nah mungkin biar lebih lancar lagi ya. Sebenarnya materi logika proporsional itu cuma yang tadi doang, sama bilangan biner sebenarnya. Tapi nanti aku bakal ajarin di akhir. Nah, cuma mungkin biar lebih paham lagi, coba kita latihan sekali lagi ya soal logika proporsional. Nah, sekarang coba kalian kerjain soal ini. Oke, udah lumayan nih jawab. Udah ada 8 orang. Oke, buat yang lain coba aku tunggu 3 menit lagi ya. Oke, sip. Ini udah
Kayaknya benar semua ya, nggak ada yang salah satupun. Oke, iya benar jawabannya C. Oke, kita bahas deh ya. Ini kayaknya soal kegampangan nih. Udah, tapi nggak apa-apa, karena masih latihan kan. Oke, di sebuah ruangan terdapat 3 buah kotak A, B, C. Sebuah harta karun disimpan di salah satu kotak tersebut. Di setiap kotak terdapat keterangan berupa tulisan yang bisa benar ataupun salah. Oke, kalau sekarang soalnya nggak semuanya benar, tapi bisa benar atau salah. Nah, terus tulisannya kayak di ABC gini. Nah, tapi pertanyaannya, di kotak manakah harta tersebut berada? Oke, sekarang kita lihat. Kalau ada soal-soal logika proporsional kayak gini, kalian pilih pernyataan mana yang paling menentukan. Terus tinggal kalian cobain, dia dengan nilai true atau false. Oke, sekarang kita mulai ya. Kalau ada 3 pernyataan kayak gini, kalau kita lihat kata-katanya ya, sebenarnya pernyataan yang paling menentukan itu di C, gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat, kita bisa cobain, dia true atau false, gitu. Pasti dari antara salah satu itu jawabannya. Nah, pertama kita coba dulu ya, kalau misalnya keterangan C itu nilainya false, misalnya. Kita cek. Kalau dia nilainya false, berarti kebalikan dari apa yang dia bilang kan. Nah, si C bilang, minimal 2 kotak memiliki keterangan yang salah. Minimal 2 kotak. Minimal 2 kotak, berarti kan dia bisa 2 kotak, bisa 3 kotak, bisa 4 kotak. Artinya lebih besar sama dengan 2 kan. Nah, karena dia false, maka kebalikan dari lebih besar sama dengan 2, itu lebih kecil daripada 2 kan. Gitu. Artinya, kalau dia false, kata-katanya bakal jadi gini. Kurang dari 2 kotak memiliki keterangan yang salah. Kurang dari 2 kotak. Berarti 1 kotak dong maksimal yang salah. Sedangkan si C ini udah salah. Artinya apa? Artinya kotak A dan kotak B nggak boleh ada yang salah lagi. Gitu. Karena kalau ada yang salah lagi, jadi kontradiksi. Nah, tapi ketika kalian lihat A sama B, keduanya sama-sama mengatakan hartanya terdapat di kotak ini. Nah, berarti mau nggak mau pasti ada salah satu yang false kan pernyataannya. Nah, misalnya A yang false, B yang true. Nah, kalau kayak gini atau kebalikannya, itu jadi kontradiksi. Karena tadi C bilang kurang dari 2 kotak yang memiliki keterangan yang salah. Nah, karena C udah salah, maka A sama B nggak boleh salah lagi. Nah, tapi mau nggak mau, pasti di sini ada salah satu yang salah atau false. Nah, oleh karena itu keterangannya jadi kontradiksi. Yang false sekarang jadi 2. Padahal harusnya kurang dari 2. Gitu. Jadi, kontradiksi kalau kita mencoba C itu hasilnya false. Nah, kalau udah kontradiksi, tinggal coba satu kemungkinan yang lain. Karena kemungkinan itu yang pasti benar. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau C-nya itu true. Minimal 2 kotak memiliki keterangan yang salah, itu kalimatnya true misalnya ya. Oke, berarti artinya yang salah itu minimal 2 kotak. Alias lebih besar atau sama dengan 2 yang salah. Nah, sekarang kita lihat. Karena yang C itu true, berarti mau nggak mau A sama B harus false dong. Karena yang false-nya harus lebih besar atau sama dengan 2. Gitu. Nah, kalau kayak gini nggak ada yang kontradiksi kan? Oke, jadi jawabannya kayak gini. Berarti hartanya bukan terdapat di kotak A, karena dia pernyataannya false, berarti kebalikannya kan. Hartanya juga bukan terdapat di kotak B, karena dia pernyataannya false, berarti mau nggak mau, hartanya pasti ada di
kotak C. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya buat contoh soal yang kedua ini. Oke, mungkin sorry, kalian mau lagi nggak soal-soal kayak gini? Sebenarnya aku masih ada banyak, cuma ya sekali lagi deh, terakhir deh ya. Mau oke, ya udah ini yang terakhir. Setelah ini kita bakal belajar tentang bilangan biner. Oke, sekarang coba nih yang terakhir, coba kerjain soal ini. Ingat tips and trick-nya, pilih pernyataan yang menentukan, terus tinggal cobain dia true atau false. Pasti di antara kedua itu satu kontradiksi, satu yang benar. Nah, sekarang coba. Oke, kita bahas ya.
Nah, ini ada dua kubu nih. Banyak yang jawab Andi, banyak juga yang jawab Budi. Oke. Oh, ini terakhir terakhir ada yang jawab satu nih. Ada yang jawab Ernie. Oke, udah coba kita lihat ya siapa yang benar. Oke, dibilang suatu hari kepala sekolah kehilangan jam dinding kesayangannya. Berdasarkan saksi yang ada, ia kemudian memanggil 4 anak yang mungkin menjadi pencurinya. Saat itu ada juga Ernie, murid yang sangat pintar, ikut bersama kepala sekolah untuk membantunya. Oke, mereka berempat berkata, ya seperti ini. Terus Ernie berkata kepada kepala sekolah bahwa hanya satu orang di antara mereka yang berkata jujur. Oke, berarti tiganya bohong ya. Nah, pertanyaannya siapakah pencurinya? Oke, sekarang tinggal kita lihat. Nah, jadi kita lihat nih. Ini kalau kayak gini ya terserah kalian sih sebenarnya mau mulai dari mana. Contoh ya, misalnya aku mulai dari pernyataan satu. Nah, misalnya aku coba dia false ya kata-katanya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. False ini maksudnya bohong ya. Ya, atau aku tulis bohong deh. Nah, kalau dia bohong, berarti kan kata-katanya jadi kebalikannya kan. Kalau di sini dia bilang bukan saya pencurinya, berarti kebalikannya. Saya pencurinya gitu. Nah, berarti kita tandain dulu nih. Berarti pencurinya Andi gitu. Nah, tapi kita lihat kontradiksi nggak yang lain. Oke, coba kita lihat Andi. Sorry, Budi. Budi bilang, Andi berbohong. Bener gak? Bener kan? Berarti si Budi jujur. Karena Andi emang berbohong. Gitu. Nah, terus Cakti bilang, Budi berbohong pak. Bohong nggak Budi? Jujur kan? Berarti yang bohong itu Cakti. Gitu. Terus Denny bilang, Budi pencurinya. Padahal pencurinya Andi kan. Berarti Denny juga berbohong. Gitu. Nah, kontradiksi nggak? Nggak kontradiksi. Karena semuanya bohong kecuali Budi. Jadi yang jujur Budi. Nah, sehingga kalau ditanya siapakah pencurinya, pencurinya adalah Andi. Gitu, selesai deh. Nah, ini kalau kalian cobain Andinya jujur, pasti nanti kontradiksi. Coba ya. Nih, anggap kita Andi itu berkata jujur. Aduh, sorry. Andi itu berkata jujur. Bukan saya pencurinya. Oke, berarti bukan Andi ya pencurinya. Terus Budi bilang, Andi berbohong. Padahal Andi jujur kan? Berarti Budi yang berbohong. Terus Cakti bilang, Budi berbohong pak. Emang si Budi lagi berbohong kan? Berarti si Cakti jujur. Nah, di sini aja udah kontradiksi nih. Yang jujurnya ada dua. Padahal cuma boleh satu kan orang yang jujur. Nah, jadi kalau si Andinya jujur, pasti nanti akan kontradiksi. Gitu. Jadi buat soal-soal logika proporsional, kalau dia nggak kontradiksi, ya pasti itu jawabannya. Nggak usah kalian cari lagi. Gitu. Karena pasti yang satunya lagi kontradiksi. Oke, gitu ya. Buat soal-soal logika proporsional. Nah, mungkin sekarang kita lanjut dulu. Oke, ini aku lupa buat slide-nya. Sorry. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke gimana caranya membaca bilangan biner. Gitu. Ya mungkin, oh ya, kalian udah tahu belum? Janjian udah tahu lagi. Contoh, misal aku punya bilangan biner 10111101. Ini berapa nilainya kalau di bilangan kita sehari-hari? Ada yang udah pernah belajar? Oke, belum ya?
Yaudah, kalau gitu aku ajarin. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, kita itu, oh ini ada yang jawab malah. Oke, udah, nggak apa-apa, aku ajarin aja ya. Kayak yang aku bilang sebelumnya, bahwa komputer itu kan terdiri dari angka 1 dan 0 doang ya, di seluruh operating systemnya. Nah, tapi kita mulai dulu dari yang paling dasar deh. Gimana sih cara ngebaca bilangan biner? Nah, sebelum masuk ke sana juga, aku pengen ngasih tahu bahwa bilangan biner atau binary number itu sebenarnya kalau dalam bahasa matematika itu adalah bilangan basis 2 gitu. Maksudnya basis 2 itu apa? Bilangan basis 2 itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 1 atau 0 aja. Gitu. Kalau bilangan basis 3, ya berarti bilangannya terdiri dari 3 angka aja. 0, 1, dan 2. Kalau bilangan basis 4, ya berarti bilangannya tuh terdiri dari 4 angka doang. 0, 1, 2, dan 3. Nah, mungkin aku mau tanya deh. Berarti bilangan yang kita lihat sehari-hari di kehidupan nyata kita, itu tuh bilangan basis berapa? Ada yang tahu? Oke. Bilangan yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, itu tuh adalah bilangan basis 10. Kenapa? Karena bilangan yang kita lihat sehari-hari, itu hanya terdiri dari angka 0 sampai 9 aja. Ya enggak? Mau dia ribuan kek, pasti angkanya cuma 0 sampai 9. Gitu. Misalnya 9086. 1.567.200. Nah, itu kan tetap aja angkanya cuma dari 0 sampai 9. Gitu. Makanya disebut sebagai bilangan basis 10. Oke? Ya, tapi ya basis 10 kita udah tahu lah. Nah, jadi sekarang aku pengen ngajarin bilangan basis 2. Nah, gimana cara mengubah bilangan basis 2 ke dalam basis 10? Contoh, kalau kamu ditanya, berapa biner ini kalau dalam basis 10? Itu caranya kayak gini. Sebentar, ini aku hapus dulu ya. Nggak usah deh. Nah, caranya tuh kayak gini. Kalian tinggal melihat, karena ini bilangan basis 2, basis itu kan nilai basicnya ya. Contoh kalau dalam perpangkatan, misalnya 7 pangkat 6. Ini tuh kan adalah basisnya kan. Sedangkan 6 itu adalah pangkatnya. Nah, basis 2 juga sama. Sebenarnya bilangan basis 2 itu terdiri dari penjumlahan bilangan 2 pangkat. Nah, di mana nilai yang paling kanan adalah 2 pangkat 0. Kemudian, bilangan-bilangan yang kirinya itu pangkatnya naik. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Kayak gini. Nah, kalau misalnya dia basis 3, ya basisnya tinggal diubah jadi 3. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah gini gimana, Kak? Nah, kalau udah gini, tinggal kalian lihat mana biner yang on atau yang nyala gitu. Nah, kalau kalian lihat mana biner yang angkanya 1. Berarti kan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Gitu kan? Nah, jadi cara baca biner diubah ke dalam basis 10, tinggal kalian jumlahin aja perpangkatan yang nilainya 1. Gitu. Jadi yang tadi kita lingkarin ini nih, tinggal dijumlahin semua pangkatnya. Jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6. Udah deh, ini hasilnya. Nah, ini tinggal dijumlahin
1 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ditambah 64. Berapa tuh? Ini 80 tambah 13. 93. Gitu. Oke. Jadi tinggal membuat 2 pangkat 0 dari mulai paling kanan di dalam digit binernya. Terus makin ke kiri pangkatnya naik. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, terus untuk nilainya sendiri, kalian tinggal jumlahin yang digitnya bernilai 1 atau yang nyala. Oke, gitu ya. Nah, mungkin sekarang buat latihan, coba kalian cari biner dari 1110001 itu berapa? Tambahin kosong deh. 111000010. Nah, itu berapa? Maaf, Sir, kita selesai belajarnya sampai jam 6. Oh, oke. Nggak jadi sampai 6.30 ya? Soalnya tadi aku diinfoin sama panitianya sampai 6.30. Oke, tapi ya udah kalau sampai jam 6 doang. Gimana yang lain? Berarti kita sudahi saja ya? Sampai 6.30 bisa, Sir. Oke, bentar. Ini jadi gimana nih? Mau kita lanjut atau sudahi dulu nih? Oke, mungkin kita lanjut dulu aja kali ya. Tanggung juga ini tinggal 20 menit lagi. Oke. Soalnya aku udah diinfoin panitianya 6.30 nih. Oke, udah lanjut dulu ya. Sorry buat yang... Oh ya, kalau ada yang mau sholat, ya boleh sholat dulu juga. Oke, udah sekarang kita lanjut dulu aja. Oke, nah ini udah ada beberapa yang jawab. Udah ada 8 orang. Oke, coba aku tunggu 1 menit lagi. Kalian tuh manggil guru kalian Sir ya? Kalian nih international school bukan sih? Keren juga. Oke, buat Stefani, Jolin, oke silakan. Boleh live. Karena baterainya mau habis. Sekolah nasional. Oke. Tapi manggil gurunya Sir gitu. Oke, udah ini malah kita ngobrol. Udah coba kerjain dulu. Oke, udah banyak yang bisa ya. Udah kita bahas aja. Oke, nah ini sama kayak sebelumnya. Caranya, kalian tinggal membuat dari digit paling kanan, itu 2 pangkat 0. Selanjutnya, digit yang paling kiri, pangkatnya naik 1, jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, setelah itu tinggal jumlahin yang digitnya on atau nyala. Berarti tinggal jumlahin ini, sama ini. 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 1. Nah, tinggal dihitung. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 2. Oke, jawabannya nanti 226. Oke, gitu ya. Nah, aku lihat udah banyak juga yang benar. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya. Nah,
Tadi kan bagaimana mengubah biner ke dalam bilangan basis 10 ya. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya? Gimana mengubah basis 10 ke dalam bilangan biner? Contoh, kalau aku tanya, berapa biner dari angka 72? Nah, kalau kebalikannya kayak gini, kalian ya sebenarnya bisa coba-coba ya. 2 pangkat berapa, tambah 2 pangkat berapa, tambah 2 pangkat berapa, hasilnya 72. Terus nanti itu jadi digit binernya. Nah, tapi kalau kalian buat caranya kayak gitu, kalau bilangannya 1072, ya kalian bakal kecapean gitu. Bakal habis waktu kalian. Nah, jadi gimana caranya mengubah bilangan biasa atau basis 10 ke dalam bilangan biner? Itu dengan membagi dia dengan 2, 2, 2, 2. Gitu. Jadi cara cepatnya gini. Nah, ini perhatiin ya.